adik Muhammad Masalah dan Ustaz Febri Yahya. Oke, yang jadi moderator siapa Bapak Ibu? Yang moderatornya belum ada tiga. Yang Kami Pak pemakaran. dari apa? Dari bertiga Pak. Bertiga pemakalahnya. Ya, karena Iya, pemakalannya bertiga bertiga, Pak. pemakaran. Jadi satu jadi moderator begitu Oke, kesepakatannya. pemakalah pertama Bu Fitri Handayani. Yang kedua Ya. siapa? Bu Kita Rita Siska. kemudian Yang Faiza ketiga, tuh. Faiza satu lagi, Pak. Pak Iza. Faizah. Dah hadir Faizah. Eh, belum Belum lagi. kayaknya, Pak. Belum masuk. Atau yang ada aja dulu, Pak. Oke, yang ada aja. Oke, mari kita mulai Pak Limun. Yang ada saja dulu. Oke, silakan. Siapa Ah, Pak Abdal? Hmm. Siapa ini Eh, moderator? Satu Tadi aja. Pak Limun pagi saya. menghentikan Nana ya. Ya, betul. Ya, Pak Abdul aja sekarang lagi. Sengaja kita bisa. Oke, oke. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dalam mata kuliah metode penelitian bersama Al-Ustadz Dr. Rahmat MPD dan Bapak Profesor belum tiba belum. Oh udah Bapak Profesor Syafruddin Nurdin. Dan salawat berangkatkan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Syafruddin sebagai pengampu utama mata kuliah metode penelitian. Berikutnya Ustadz Dr. Rahmat yang juga sebagai pengampu metode penelitian kita. Untuk pemakalah hari ini itu ada tiga orang. Yang pertama yaitu Ibu Fitri Handayani, lalu Ibu Rita Siska, dan Ibu Faizatul Mujahidah. Dan sebelum tampil makalahnya, kita persilahkan kepada salah seorang pemakalah untuk membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Belum datang apa ya? Pak Iza ya? Sudah. Baik, terima kasih kepada moderator. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fitri Handayani atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya penampilan makalah dengan tema populasi dan sampel oleh Ibu Fitri Handayani Rita Siska dan Ibu Faizatul Mujahidah. Kami persilahkan dengan waktu dan tempat. Teman-teman semua untuk share apanya nih, PPT-nya. Sudah nampak? Sudah ya? Belum. Belum nampak ya? Ini belum nampak juga. Baru muncul. Kayaknya terkendala jaringan tadi. Mungkin pertama ini itu akan disampaikan oleh Ibu Siska. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Prof dan Pak Doktor untuk mempresentasikan makalah kami, Pak. Makalah kami berjudul Populasi dan Sampel. Latar belakang masalah pada makalah adalah penelitian merupakan proses ilmiah untuk menemukan jawaban atas suatu gejala melalui metode yang sistematis dan terukur. Kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan teknik pengumpulan data. Salah satu langkah penting dalam metode penelitian adalah penentuan populasi dan sampel agar hasil penelitian valid dan representatif. Lanjut, Pit. Rumusan masalahnya adalah ada 7. Yang pertama, apa pengertian populasi, jenis-jenis populasi, pengertian sampel, ciri-ciri sampel yang baik, apa alasan penggunaan sampling, lalu apa keuntungan penggunaan sampel, dan bagaimana cara mengambil sampel. Lalu tujuan penulisan sesuai dengan rumusan masalah juga ada 7, yaitu bagaimana penjelasan mengenai pengertian populasi, menguraikan jenis-jenis populasi, menjelaskan pengertian sampel, menjelaskan ciri-ciri sampel yang baik, mengetahui alasan penggunaan sampling, mengetahui keuntungan penggunaan sampel, dan bagaimana cara mengambil sampel. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian populasi. Putri, pengertian populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Lalu, jenis-jenis populasi. Jenis-jenis populasi menurut Muri ada terbagi 2. Yang pertama, populasi terbatas, yakni objeknya dapat dihitung seperti jumlah siswa misalnya. Lalu yang kedua, ada populasi tak terbatas. Artinya jumlahnya sangat banyak dan sulit untuk dihitung. Di samping itu, persoalan populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut. Yang pertama, ada populasi homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Yang kedua, ada populasi heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi. Untuk selanjutnya, kami silahkan kepada Saudari Fitri untuk melanjutkan.
Mic-nya Zafitri Handayani. Saya nggak tahu bacaannya. Ini saya melanjutkan presentasi dari makalah yang pertama itu pengertian Allahu Akbar. Oh ya Allah. Sorry. Pengertian sampel. Sampel seperti pilih mewakili populasi tersebut. Wih. Udah sampai dia main dan kalau kita uang. Jangan apa-apa sih. Ini dia. Nggak minta tolong ya Allah. Iya, nanti Fitri lanjutkan Oh ya, ya, kakak bantu bacakan. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sampel harus representatif agar kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan terhadap populasi secara keseluruhan. Ciri-ciri sampel yang baik. Lanjut, Pit. Ciri-ciri sampel yang baik yang pertama, Iya, Kak. dipilih dengan teknik yang tepat dan hati-hati. Yang kedua, mewakili karakteristik populasi secara proporsional. Yang ketiga, ukuran sampel sesuai dengan tingkat kesalahan dan kepercayaan yang diinginkan. Dan yang keempat, dapat memberikan hasil penelitian yang valid dan reliable. Lanjut, Fitri. Saya tunggu ya, Kak ya. Jaringannya memang susah juga di sini. Oh, Iya. saya juga Kak, tapi pakai apa ya, video. Di sini ciri-ciri sampel yang baik ada 4 ya. Sebelumnya di sini ada prinsip dasar penentuan jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Terusnya di sini ada ciri-ciri sampel yang baik. Sampel yang baik itu yang pertama ciri-cirinya dipilih setelah waktu dengan menggunakan teknik sampel itu masalah waktu akan lebih efisien, akan lebih singkat waktunya. Terus ada ukuran populasi. Ukuran populasi di sini kalau seandainya ukuran populasi kita itu jumlahnya banyak dan luas dari segi geografisnya, maka dengan sampel ini akan lebih mudah dalam penelitian. Terus di sini ada masalah biaya. Karena memang sampel yang banyak itu juga berpengaruh kepada biaya. Banyaknya sampel itu maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Jadi di sini dengan sampel itu masalah biaya akan lebih efisien ya dari segi biaya. Terus masalah ketelitian. Dengan teknik sampel ini penelitian kita akan lebih teliti, akan lebih fokus karena cakupannya lebih sedikit gitu ya. Terus yang selanjutnya masalah ekonomis. Ini juga dengan sampel itu penelitian itu akan lebih baik itu dari waktu, dari segi biaya. Terakhir itu percobaan yang sifatnya merusak. Ini juga dengan sampel itu percobaan yang sifatnya merusak mungkin lebih dicontohkan ini seperti kita cek darah, golongan darah. Itu kalau kita cek golongan darah itu kan itu cuma sampelnya aja yang kita ambil, nggak semuanya gitu kan. Karena nanti kalau semuanya itu berarti percobaan pembunuhan namanya. Terus lanjut teknik sampling ya.
Nanti kalau seandainya saya di sini ada kekurangan dalam segi bacaan, karena di sini ada memang bahasa Inggris ya, yang belum terbiasa di lidah saya, jadi nanti mohon maaf dan mohon koreksinya. Di sini ada teknik sampling. Teknik sampling itu terbagi kepada dua ya. Ada probability sampling, yaitu probability sampling ini adalah berpeluang sama untuk semua populasi menjadi sampel. Contohnya kalau seandainya populasinya 100, jadi 100 orang ini bebas untuk kita. Terpental kayaknya. Skala jaringan ini ya. Saya izin share lagi ya, apanya PPT-nya. Sorry atas semua apanya masalah hari ini. Apa nih? Oke, di sini ada teknik sampling. Yang kedua itu non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah tidak memiliki peluang sama untuk semua populasi menjadi sampel. Jadi tidak semua populasi itu bisa kita jadikan sampel. Udah hilang lagi ya screen-nya ya. Enggak, Pit. Lanjut, Pit. Sorry, ini kayaknya jaringan juga berkendala ini. Mai, mana sunscreen? Ya Allah ya Rob, mana ini? Share, mana share-nya? Sorry. Oke, teknik lanjut kita ke ya Allah nggak mau jaringannya. Kenapa ini masalahnya? Bacakan aja, Pit. Bacakan aja. Oke, dari laptop aja ya. Soalnya belum bisa dari probability. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya akan membantu men-sharekan PPT kami. Izin Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Ibu Faizatul. Ya, ya, ya. Udah naik. Dan saya dulu. Apakah sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Ini ada dua nih. Udah Bu Fitri udah muncul lagi PPT-nya. Coba gantian aja gimana? Udah muncul lagi ya. Fitri kayaknya banyak kendala tuh. Iya, Ibu Faizatul aja. Kendala. Bu Faizatul aja. Biang. Ayo, Fai. Lanjutkan, Fai. Udah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah. Baik, saya lanjutkan.
yaitu teknik sampling ada dua. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Dari probability sampling ini ada 4 poin. Yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan area cluster sampling. Kemudian untuk non-probability sampling, yang pertama itu ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Sebentar Bapak Ibu. Eh, Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu besar sampel. Jadi menentukan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif merupakan proses yang krusial dalam desain penelitian, karena ukuran sampel yang tepat dapat meningkatkan keandalan dan validitas hasil penelitian. Namun, kedua pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan ukuran sampel yang optimal, baik dari segi filosofi maupun teknik. Ini dapat dilihat Bapak Ibu perbedaan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif itu lebih menekankan kepada kedalaman pemahaman daripada generalisasi. Sementara penelitian kuantitatif, ukuran sampel biasanya dihitung secara numerik dengan tujuan menggeneralisasikan temuan kepada populasi yang lebih luas. Yang kedua, ukuran sampel dalam pendekatan ini tidak diatur oleh rumus matematis tertentu, tetapi berdasarkan prinsip saturasi data. Sementara yang kuantitatif, ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk desain dan tujuan penelitian, ukuran populasi, variabilitas data, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu lebih fleksibel dan seringkali berkembang hingga mencapai titik jenuh. Sementara di penelitian kuantitatif, untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan beberapa rumus, seperti rumus Slovin, rumus Krejci dan Morgan, serta rumus Isaac dan Mikhail. Nah, rumus Slovin itu sering digunakan karena kesederhanaannya. Namun terdapat kritik terkait keakuratan dan validitas hasil yang diperoleh. Sementara itu, rumus Krejci dan Morgan serta rumus Isaac dan Mikhail itu lebih cocok digunakan untuk populasi besar dan heterogen karena mempertimbangkan tingkat signifikansi, variabilitas, dan ukuran populasi secara lebih komprehensif, sehingga lebih robust dalam berbagai konteks penelitian. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu rumus dari rumus Lovin. Eh, ini rumusnya. Jadi N itu adalah ukuran sampel yang diperlukan, N kecil. Kemudian N besar yaitu jumlah total populasi, E kecil tingkat kesalahan atau margin of error, misalnya 0,05 atau 5%. Nah, cara kerjanya, yang pertama identifikasi populasi, tentukan total jumlah individu dalam populasi yang akan diteliti. Nah, kemudian yang E tadi yaitu tentukan tingkat kesalahan atau lambangnya yang E kecil tadi. Pilih margin of error yang diinginkan yang menentukan beberapa besar kesalahan yang bisa ditoleransi, misalnya 5% atau 0,05%. Kemudian yang N kecil itu adalah hitung ukuran sampel. Masukkan nilai N besar dan E kecil ke dalam rumus Lovin untuk menghitung jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Ini contoh dari salah satu permasalahannya ya Bapak Ibu. Bisa dilihat saja Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini sampel dari rumus Krejci dan Morgan. Bisa dilihat saja Bapak Ibu. Seperti ini contoh dari sampel rumus sampel dari Krejci dan Morgan. Kemudian ini contoh sampel dari rumus Isaac dan William B. Mikhail. Bisa dilihat saja Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan.
Jadi kesimpulannya, populasi dan sampel merupakan komponen penting dalam metodologi penelitian. Pemilihan teknik sampling yang tepat akan menentukan validitas hasil penelitian. Dengan pemahaman yang benar, peneliti dapat menghasilkan temuan yang akurat dan ilmiah. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pemakalah. Abdal, Abdal, Abdal jadi ya. Sorry. Baik, baik, terima kasih kepada para pemakalah. Nah, alhamdulillah telah selesai penampilan presentasi makalahnya. Ini sudah ada yang raise hand ya. Oke, pertama kita buka dulu sesi kritik terhadap penampilan makalah tadi, baik makalahnya sendiri atau cara tampilnya. Ada di antara Bu Roki dan Bu Pit, Pak Roki dan Bu Pit, ada. Pak Roki mau kritik atau nanya? Ya, tanya. Oh, berarti kita dulu kan Bu Fitri dulu karena beliau mau ada kritik sedikit. Oke, silakan Ibu Fitri Wulandari. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin sebenarnya bukan kritik, tapi Saran. karena tadi kan di bagian contoh sampling itu pemakalah terlalu cepat menjelaskan. Sementara ini penting untuk kita. Ada contoh-contoh, ada rumus-rumus. Jadi minta tolong mungkin beberapa menit lagi untuk dijelaskan kembali kepada kami terkait contoh tadi itu loh Bu. Yang rumus, kemudian ada kan ada contohnya juga. Karena kalau kami membaca secara cepat, rasanya membaca saja bisa, tapi memahaminya butuh waktu begitu. Jadi minta tolong kalau diizinkan, Pak Prof, ini dijelaskan lagi begitu. Moderator, terima kasih. Oke, oke, oke. Kepada Pak Roki, silakan Pak Roki. Oke. Pertanyaan ya. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator ya yang beri kesempatan. Jadi langsung saja kepada pertanyaannya. Jadi sekarang ini kita belajar tentang populasi dan sampel. Cuman yang membedakan itu kan kalau di kuantitatif memang harus ada hipotesis ya. Sementara di kualitatif itu yang tidak ada. Jadi yang pertama pertanyaannya perbedaan dan persamaan populasi atau sampel ini di masing-masing ya, kualitatif atau kuantitatif ini apa perbedaan dan persamaannya. Terus yang kedua minta penjelasan tentang probability sampling ya, sampel acak itu ada 4 poin tadi diminta penjelasannya karena tadi baru skala besarnya saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Roki. Yang pertama yaitu perbedaan dan persamaan populasi di kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kedua penjelasan tentang probability tadi. Oke. Lalu yang Bu Fitri Wulandari tadi minta kembali dijelaskan tentang contoh rumus-rumusnya itu tadi. Baik, kepada pemakalah kami persilahkan. Baik, Ustadz izin menjawab dari pertanyaan Ustadz Roki tadi. Ustadz, yang pertanyaan kedua, penjelasan tentang probability sampling. Boleh, Ustadz? Iya, silakan, Bu.
Ya, tadi kami menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama, simple random sampling. Nah, yang pertama ini dikatakan simple, sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian dikatakan simpel lagi karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Oh, sama ternyata, Ustaz. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Ini teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Izin sebelumnya Bapak Ibu, mungkin boleh sambil dilihat juga makalah kami. Di situ juga sudah ada penjelasannya di halaman 8 dan 9. Terus yang ketiga itu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Nah, tempat sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Yang kedua itu tadi ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ini tadi ada 6 poin. Yang pertama, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Itu contoh dari sampling sistematis. Yang kedua ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, seseorang akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat. Nah, dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan misalnya 500 orang. Lalu pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut. Maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Kemudian yang ketiga sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Misalnya kita dapat menemukan orang-orang yang random gitu. Nah, kemudian kita jadikan sampel. Jadi bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, maka bisa dijadikan sampel. Yang keempat itu ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Nah, sampel ini lebih cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir itu snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Nah, ini seperti diibaratkan bola salju yang menggelinding, yang lama-lama itu akan menjadi lebih besar. Jadi dalam penentuan sampelnya, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang yang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Nah, untuk sampling ini banyak digunakan kepada penelitian kualitatif.
Mungkin itu Ustaz. Anak kembalikan kepada moderator. Faiza, boleh share apa PPT yang baru kakak kirim Faiza? Oh iya Kak. Sebentar Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Faizatul Mujahidah dan atas pertanyaan dari eh, Bung Rocky. Nah, bagaimana Bung Rocky? Paham dengan Ya, tadi penjelasan itu pemakalah? sebenarnya poin ini saya minta cuman yang nomor satu aja ya, probability sampling. Dan itu kalau pembacaan makalah saya sudah baca juga gitu kan. Tapi yang diminta bisa nggak diberi contoh itu masing-masing poin itu ada contoh nggak gimana cara apanya membuatnya. Biar lebih mudah dipahami gitu ya Bung Ya, Rocky. ya kayak gitu. Nah, seperti itu para ibu pemakalah. Ternyata Bung Rocky belum paham dengan belum begitu memahami maksudnya. Beliau meminta contoh dari probability tadi. Ibu Fitri, raise hand. Sepertinya ada yang mau disampaikan. Mau menambahkan, Bu? Ketua, saran Ketua, Izin. kalau menjelaskan pakai bahasa sendiri aja Ketua, biar mudah. Izin moderator. Iya. Iya, eh, bukan menambahkan, tapi karena kami sama-sama audiens yang mendengarkan di forum ini, Kita kan. iya masih belum juga memahami. Pertanyaan itu sama dengan Pak Rocky tadi itu, masih belum memahami. Jadi kalau bisa pemakalah memberikan contoh atau cara pengambilan teknik samplingnya itu yang seperti apa begitu. Iya. Bukan kalau membaca, alhamdulillah kami sudah Artinya baca. belum ini mendengarkan. memperkuat statement dari Bung Rocky tadi ya. Nah, itu. Jadi ya, begitu Ibu pemakalah, jelaskan dengan bahasa sendiri yang mudah kami pahami juga dan berikan contohnya itu bagaimana gitu, agar audiensnya bisa memahami apa yang disampaikan gitu. Kalau seperti tadi itu kami masih agak menerawang itu. Nah, silakan pemakalah. 3 orang pemakalah, mudah-mudahan hasilnya mantap. Izin moderator, apa boleh dipending dulu nih sebentar, dijawab dulu mengenai rumus, nanti biar teman-teman yang lain menambahkan setelah saya, begitu Pak moderator. Izin moderator, apa namanya? Oke. Kalau begitu permintaan dari pemakalah, kita silahkan dulu menjawab yang diinginkan. Yang untuk lanjutan dari pertanyaan Bung Rocky, kita pending dulu sebentar ya Bung ya. Nah, oke. Silahkan Ibu Rita. Ya, terima kasih Pak moderator. Mengenai rumus Lovin tentang bagaimana cara menentukan sampel dari populasi. Rumus Lovin seperti yang kita lihat, ini rumus Lovin, ya. N itu sampel yang diinginkan, lalu N besar adalah jumlah populasi yang ingin kita jadikan sampel, lalu per-nya itu 1 ditambah N jumlah populasi, lalu E kuadratnya itu adalah tingkat kesalahan atau margin of error. Misalnya tingkat kesalahan yang kita inginkan itu pada 0,05 atau 5%. Itu. Rumus ini sudah baku dari Slovin. Lanjut Faiza. Menerapkannya dalam pencarian sampel. N kecil adalah sampel. Jumlah dari populasi di sini 1.000 orang. Maka yang akan kita cari tingkat kesalahannya itu hanya 0,05% atau 0,05 atau 5%. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. 1.000 di atas adalah jumlah populasi keseluruhan, lalu satunya itu ditambah dengan populasi dikali 0,05 atau setara dengan 5% kuadrat. Maka terjadilah hasil seperti ini dari perkalian dan pembagian dari
populasi beserta dengan cara perkaliannya ini, maka diperolehlah hasil 285,71 sampel. Kalau dibulatkan berarti sekitar menjadi 286 orang. Jadi rumus ini sudah dari Slovin bisa digunakan dalam penarikan sampel untuk menentukan berapa jumlah sampel yang akan kita jadikan yang akan kita teliti gitu. Itu penjelasan dari kami pemakalah. Mungkin ada penjelasan yang lebih baik lagi nanti disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Untuk itu kami serahkan kepada moderator. Ada pemakalah yang mau menambahkan lagi? Pemakalah 1, 2, 3. Tidak ada pemakalah yang mau menambahkan. Kalau kepada teman-teman bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, kita kembalikan kepada kita lihat ada feedbacknya dari Bu Fitri Wulandari. Bagaimana Bu Fitri? Ya, terima kasih kepada Kak Rita yang sudah menjelaskan. Karena memang ini urgent nggak Kak untuk kita ketahui bersama gitu kan. Jadi memang makalah hari ini tuh sangat-sangat daging semua ini isi apanya, isi bahannya gitu. Makanya kami mohon izin nanti kalau ada yang masih ragu dan yang mau ditanyakan, mohon berbesar hati pemakalah untuk menjawabnya. Izin sedikit lagi Pak Afdal, terkait Oke. rumus ini, mau sedikit lagi bertanya. Terkait margin of error. Tadi kan kalau dari makalah dan yang dipaparkan oleh pemakalah itu, boleh kita tentukan margin of errornya sesuka kita gitu ya, ya sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti tidak harus 0,05% begitu ya. Lalu apa pedomannya dalam kita mengambil margin of error ini gitu Bu? Gitu Pak, dikembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fit. Ini juga memperjelas apa yang ada di pikiran saya ini. Nah, silakan Ibu Rita. Iya, ini yang setahu kakak ya, Fit ya. Nanti kan ada Pak Dokter sama Pak Profesor juga yang arahkan kita, membimbing kita. Yang 0,05% ini memang biasanya itu bukan yang untuk eksak ya. Kalau yang eksak, yang pasti-pasti itu tingkat kesalahannya itu tidak boleh lebih dari 0,01% kalau tidak salah. Tapi kalau sekiranya yang seperti kita, pendidikan, itu 0,05% biasanya yang dipakai untuk menentukan jumlah sampel ini. Itu jawaban sementara dari kami pemakalah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kembali kepada Pak Moderator. Berarti memang sudah ketetapannya 0,5 itu Bu Rita? Biasanya seperti itu. Biasanya di apa itu ada tabelnya itu. Tabel untuk menjadi acuan ketika mengambil sampel gitu. Oh gitu. Oke. Bagaimana Bu Fit? Ya, Iya, izin Bu Fit yang moderator. mana? Yang mana ya? Fitri Ada, Wulandari ya? Sorry, iya, sorry. iya, Bu Fitri Wulandari ada penambahannya. Enggak, Ana enggak ada menambahkan. Ana bertanya-tanya ini masih Oke, Bu bingung Fitri gitu. Handayani ada tambahan Bu Fitri Handayani? Ya, sebenarnya bagian saya yang tadi pembagi teknik samplingnya. Jadi tolong dulu Bu Faiza, oke, apa slide yang apa namanya itu teknik sampling itu. Biar insya Allah saya akan jelaskan sebisa saya. Sebenarnya saya sudah persiapkan mulai dari malam karena memang nggak paham kan, mulai dari nonton YouTube udah saya usahakan untuk memahami makalah ini. Cuma itulah situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan kayaknya. Oke, Mati ini lampu lanjut dulu, aja Bu Fit. teknik lanjut Pak Iza. Oke, berarti Bu Lanjut Fit slide itu selanjutnya Pak beliau Iza. berserah kepada dua pemakalah yang lainnya karena ada gangguan. Lanjut Pak Iza. Ini sudah bisa dilihat, Kak? Udah nampak Ya. Pak Iza. Oh itu, ya, ya, ya. Sampai sini tadi ya. Oh, Lanjut lagi Pak Iza. ini Bu Fitri mau presentasi lagi nih.
Atau jawab Enggak, saya pertanyaan? cuma mau menunjukkan yang tadi itu karena tadi kan dari pertanyaan Bu Fitri Wulandari belum apa ya, belum Oh apa, iya iya. bukan presentasi di sini nanti akan nampak contoh pengambilan samplingnya gitu. Oh gitu ya ya. Silahkan berarti Iya, memperkuat jawaban Bu Rita ya. Silahkan. ya. Minta tolong Bu Faiza, lanjutan dari slide yang ini. Yang baru ini kan slide-nya apa PPT-nya? Iya, Kak, yang baru. Oke, ini ada teknik sampling, probability sampling itu kan tadi semua populasi itu bisa kita jadikan sampel. Itu ada 4 macam, itu simple random sampling dan proportionate stratified random sampling. Dan disproportionate stratified random sampling. Dan yang keempat itu cluster sampling. Non probability sampling ini ada 6 ya. Lanjut aja, biar langsung ke intinya aja. Apa? Siapa? Faiza. Faiza. Lanjut slide-nya Faiza. Terus lanjut lagi. Ini masih baru ini. Lanjut lagi Faiza. Untuk mainanku. Untuk jualan, Bu. Lanjut lagi Faiza. Ini untuk jualannya. Oke, ini yang pertama ya, kita akan menjelaskan di sini tentang probability sampling. Ini yang pertama sim enggak yang di atas. Terus apa? Yang mana tadi tuh? Yang mana, Kak? Yang ini, Kak. Probability sampling. Terlempar lagi. Iya kayaknya terlempar lagi. Oke, bagaimana Ibu Rita dan Ibu Faizatul? Tadi bagaimana apa si Fitri tadi siapa? Afdal? Fitri Wulandari. Ya, tadi Ibu Fitri kembali menjelaskan tentang pertanyaan, menjawab tentang pertanyaan Ibu Fitri melalui presentasi yang beliau presentasikan tadi, yang tidak jadi apa yang gagal beliau presentasikan tadi. Di situ ada jawabannya di slide baru, berarti ada 2 slide ya, Ibunya. Dan di situ dijelaskan tentang pengambilan sampelnya. Nah, itu. Tadi Bu Rita tidak memperhatikan ya? Memperhatikan cuman pertanyaannya si Fitri itu maksudnya di bagian mana? Fitri Wulandari kan tadi pertama rumus kan? Sudah. Jadi setelah itu maksudnya pengambilannya itu yang di bagian mananya lagi gitu. Oh Jadi iya. maaf moderator sama Bu Rita. Karena belum ada nambah pertanyaan baru. Iya. Belum ada. Dan cuman tadi tentang apa tadi yang rumus tadi yang bagian permasalahannya ya? Yang 0,05 itu kan sudah dijelaskan oleh Kak Rita tadi. Ah, Dan belum dikembalikan kan ke saya gitu. belum. Tapi Bu Fitri Handayani mau menjelaskan lagi gitu tadi itu. Ya. Heeh. Ya, tadi Jadi pertanyaan Bu belum ada Fitri pertanyaan tentang baru. margin of error tadi ya. Nah, tuh. Tadi langsung diambil oleh Bu Fitri Wulandari untuk menguatkan, untuk menambah penjelasan dari Bu Rita. Nah, oke. Kita coba kembalikan kepada penanya. Iko agak dingin-dingin terus ada Bu Pin lah. Perlu dihangatkan Iko. Oke Kopi. Bu Pin, Ya, keluarkanlah. ya terima kasih pemakalah moderator. Insya Allah sejauh ini bisa memahaminya. Insya Allah kita belajar lagi ke depannya nanti biar lebih bisa gitu, lebih paham gitu. Yakin Terima Bu kasih Pin? dikembalikan. Oke. Terima kasih kepada Bu Fitri Wulandari.
Bang Alimun, cairkanlah suasana, Bang. Oke. Kurang Ah, ada ilmunya juga, Pak. oh iya iya sama berarti kita tuh Pak Alimun. Nah, pertanyaan karena di kita cuma ada dua pertanyaan tadi, yang satu pertanyaan Ustaz Rocky Muslim tadi, yang kedua pertanyaan Ibu Fitri. Pertanyaan Ibu Fitri tentang rumus itu telah dijelaskan oleh pemakalah dengan semampunya pemakalah, dan pertanyaan Ustaz Rocky Muslim tadi juga telah dijelaskan dengan bahasa tulisan, bahasa teks yang ada di makalah. Tapi Ustaz Rocky meminta penjelasannya itu agar lebih mudah dipahami dengan bahasa pemahaman pemakalah sendiri, dan juga berikan contohnya gitu. Nah, dan pertanyaan Ustaz Rocky kami ulangi, perbedaan dan persamaan populasi di kuali dan kuanti, lalu penjelasan probability sampling tadi. Nah, silakan, pertanyaan ini sempat terpending jawabannya karena belum diselesaikan tadi. Silakan kepada pemakalah untuk kembali menjawab pertanyaan dari Ustaz. Ya, Pak Moderator mencoba menjawab sebisa semampunya, nanti ditambahkan lagi oleh pemakalah yang lain mengenai teknik pengambilan sampel dengan menggunakan probability sampling. Di mana kita ketahui probability sampling ini kan populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, begitu ya. Sedangkan non probability tidak memiliki kesempatan yang sama. Kalau probability sampling kemungkinan populasinya itu bisa jadi nanti dalam 1.000 orang itu tidak menentu siapa yang dijadikan sampel. Tergantung teknik mana yang akan dipakai ketika menggunakan probability sampling ini. Misalnya teknik yang pertama, simple random sampling misalnya. Pada teknik ini, pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan stratanya, misalnya dari tingkat usianya, misalnya dari jenis kelaminnya, dari tingkat pendidikannya, misalnya diambil saja secara acak. Bisa jadi seperti misalnya kita masukkan ke dalam namanya misalnya gitu kan, keluar nama ini seperti julo-julo lah ibaratnya gitu. Jadi terserah acak saja cara pengambilan sampelnya itu untuk yang simple random sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi, kalau sekiranya ada strata, maka kita tentukan, oh berarti yang nanti penelitiannya ambil aja yang S1 aja semuanya gitu. Berdasarkan tingkat pendidikan misalnya. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berserata lebih kurang, tetapi kurang proporsional gitu. Nanti ini bisa juga dijelaskan oleh pemakalah yang lainnya. Dan yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Mana ini biasanya digunakan kalau seandainya kita meneliti di suatu daerah gitu. Bila meneliti di suatu daerah dan daerahnya sangat luas, kemudian datanya juga banyak, misalnya penduduk suatu negara misalnya, atau provinsi atau kabupaten. Maka sumber datanya itu pengambilan sampelnya berdasarkan populasi daerah yang telah ditetapkan saja. Misalnya kita mau meneliti di daerah kabupaten kita masing-masing, mana daerah yang mau kita jadikan sampel gitu. Itu penjelasan dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Rita Siska. Apakah ada pemakalah berikutnya yang mau menambahkan? Ibu Faizatul Mujahidah dan Ibu Fitri Wulandari, Bu Fitri Handayani. Nah, sorry. Nah,
Oke, tidak ada. Kita kembalikan kepada Bapak Rocky. Probability sampling cukup dulu. Tentang apa tadi, persamaan dan perbedaan kalau ada, kalau enggak, udah. Oke. eh Terima kasih atas tanggapannya Ustaz Rocky Muslim. Alhamdulillah, mungkin ini mampunya kita untuk mempresentasikan makalah untuk saat ini. Nah, kalau saya yakin masih banyak kawan-kawan yang masih ragu dan yang belum paham. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan nanti dari Bapak Profesor dan Bapak Doktor. Nah, eh, perkuliahan kita berikutnya kami eh kita serahkan kepada Bapak Dr. Rahmat. Kepada Pak Dokter kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Afdal dan para pemakalah. Gimana? Udah mulai terasa MP-nya makin berat. Iya, Pak. Rasa Iya. semakin tidak mengerti. Tapi semakin tidak mengerti, semakin tinggi pula rasa ingin tahu kita. Iya, benar. Jadi Bapak Ibu mengenai masalah populasi sampel nanti mari kita diskusikan nanti bersama dengan Bapak Prof. Itu untuk bahan sudah dikirimkan oleh Pak Prof. Bahan Pak Prof mengenai masalah metode penelitian sampai kepada bagian akhir. Jadi itu bisa jadi panduan bagi Bapak Ibu. Itu murni tulisan tangan dari Pak Prof. Jadi berbeda dengan tulisan kita hari ini yang kadang sulit dibaca. Tapi Masya Allah. tulisan orang dulu memang luar biasa bagusnya minta ampun. Yang menggambar beliau juga, Pak Dokter. Iya, Masya Keren. ini Allah. luar biasa kan. Saya saja membaca tulisan mahasiswa yang sudah semester 7 kan, memeriksa hasil ujiannya terpaksa diupah dengan bodrek. Iya, jadi eh, Pak Prof, apakah bisa kita mulai Pak Prof? Oke, karena Pak Prof sudah ada, kepada Pak Prof waktu dan tempat kita persilahkan. Dulu, Mas. Iya Pak Prof? Hah? Silakan Rahmat dulu memberikan penjelasan. Siap Pak Prof. Jadi Pak Prof, karena kemarin itu sudah membahas mengenai apa Pak Prof, judul-judul bahasan dari Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah dibahas semuanya dan sudah ditampilkan. Nah, nyatanya hari ini bahasanya semakin berat Pak Prof mengenai masalah populasi dan sampel. Nah, jadi terjadi apa perdebatan yang panjang di tengah Bapak Ibu ini. Jadi masalah gimana menentukan populasi dan sampel, ada pernyataan dari Slavin dan sebagainya, ditambah dulu ada penetapan sampel itu menurut pendapat ini mesti 30% dan sebagainya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang nantinya minta disempurnakan oleh Pak Prof nih. Jadi itulah Pak Prof. Tampaknya Pak Prof yang apa lebih matang di sini Pak Prof. Oke, pertama tentang populasi sampel, Bapak akan mencontohkan dengan yang di tangan Bapak ini. Enggak nampak Pak Prof. Oke. Sama? Oh, enggak Oh, tampak kameranya Pak ini Prof. ini Bapak tutup kena 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 klik. Dah, Wah, Mas. kena klik. Dah nampak Pak Prof. Ini kita mulai dari sini tentang populasi dan sampel. Ini ada air di dalam botol aqua ya, botol aqua asri. Ini ada air dalamnya. Kemudian Bapak buka.
Terus Bapak tuangkan ke sini. Terus Bapak minum. Yang Bapak minum itu sampel. Yang ada di sini adalah populasi. Populasi. Kalau ada yang bertanya, yang seperti ini homogen. Isi air dalam ini karena sudah dari pabrik homogen. Kita ingin mengetahui bagaimana atau seperti apa rasa air di dalam botol ini. Kesimpulannya adalah air dalam botol ini tawar. Yang diteliti hanya yang dari tutup botol tadi saja. Bapak ambil dari tutup botol, kemudian Bapak cicipi, rasanya tawar. Kemudian Bapak mengambil generalisasi atau kesimpulan bahwa air di dalam botol ini adalah tawar rasanya. Yang populasinya air dalam botol, yang sampelnya adalah yang diambil dari tutup botol, yang diteliti tidak semua air yang ada dalam botol, yang diteliti hanya perwakilan yang dengan tutup botol, yang disebut sebagai sampel. Itulah hasil penelitiannya bahwa air yang ada di dalam botol ini rasanya tawar. Itu sudah jelas. Populasi itu adalah unit analisis. Unit analisis itu adalah semua yang akan kita teliti. Tapi dalam penelitian kuantitatif bisa tidak semua kita teliti. Hanya kita teliti sampelnya saja. Yang bisa kita contohkan seperti tadi itu adalah populasinya yang homogen. Populasinya homogen karena ini bisa juga penelitian Ibu, misalnya kan ada Innova sekarang. Innova Ribbon. Innova Ribbon kan Innova yang bagus kan. Sekarang Ibu mau melakukan atau Bapak mau melakukan penelitian seperti apa kekuatan Innova Ribbon menanjak di Silayang misalnya gitu kan. Nah, yang akan kita teliti itu adalah Innova Ribbon. Innova Ribbon yang mana yang akan kita teliti? Innova Ribbon yang diproduksi tahun 2025. Kita cari datanya. Di 2025 ini ada 2000 atau ada 1000 sesuai dengan contoh Slavin tadi lah ya. Ada 1000 Innova Ribbon yang akan kita teliti. Kita tidak perlu meneliti semuanya, kita ambil sampelnya saja. Kalau kita ambil sampelnya dengan teori atau dengan yang punya si Slovin tadi, kita ambil sekitar kurang lebih itu 30%, antara 20% dengan 30%. Yang kita teliti nanti mungkin sekitar 300-an. 300 berapa tadi? 365, 356. 286 Pak Prof. 256, jadi antara 20% dengan 30% ya. Kita teliti 256 Innova Ribbon karena dia homogen, sama-sama keluaran 2025, dikeluarkan oleh pabrik yang sama, dikeluarkan oleh negara yang sama, dikeluarkan dengan tipe yang sama. Kita tidak perlu meneliti ke 1000-nya gitu kan. Kita cukup meneliti 256 saja. Setelah 256 itu dicoba naik di Silayang, ternyata memang Innova Ribbon canggih dalam mendaki. Kesimpulannya, Innova Ribbon yang diproduksi tahun 2025 canggih dalam mendaki. Itu. Di kesimpulannya berlaku untuk 1000 Innova Ribbon. Dengan kita meneliti hanya 256. Nah, tadi kan ada yang bertanya Slovin. Nah, Slovin itu memang rumus Slovin seperti itu. Seperti yang sudah ditayangkan tadi. Kalau populasinya 1000 per ke bawahnya 1 kali berapa tadi itu? Kali tambah 1000 kemudian kali dengan 005 gitu ya. Nah, seperti hasilnya. Jadi kalau kita simpulkan Slovin itu menetapkan sampel untuk penelitian kuanti itu
setidak-tidaknya antara 20 dan dengan 30%. Kalau untuk penelitian eksperimen biasanya 30%. Kalau Ibu Suarsimi Arikunto dalam bukunya juga menyebut sekitar populasi sampel itu sekitar, untuk penelitian kuanti katanya sampel itu sekitar antara 20 dengan 30%. Oke ya. Kemudian ada sampel yang punya hak sama. Kemudian ada sampel yang tidak punya hak sama tadi kan. Istilahnya dalam bahasa Inggris apa tadi? Probability sampling dan unprobability sampling ya. Kalau yang probability sampling itu penelitian kuantitatif. Kalau unprobability sampling itu penelitian kualitatif. Ada beberapa tadi. Ada yang stratified, ada yang kuota, ada yang area, dan lain-lain. Tapi Bapak menyarankan nanti kalau akan mengarahkan tesisnya ke kuanti, ambil aja cara penelitian, cara pengambilan sampelnya yang simple random sampling. Itu yang paling bagus. Simple random sampling aja. Yang lain itu hanya jadikan untuk pengetahuan kita saja. Kecuali kelompok-kelompok peneliti yang sudah profesional, dia perlu tahu semua gitu kan. Karena penelitiannya penelitian berbayar dan penelitian profesional. Kalau kita untuk kuliah, mungkin kalau yang akan menghadapkan penelitiannya ke kuanti nanti gunakan simple random sampling. Simple random sampling itu banyak caranya tadi kan. Ada yang menurut daftar nama, ada yang menurut julo-julo. Kalau makin banyak, kalau banyak jumlahnya tentu bagus yang pakai nama itu. Kita pakai interval saja. Nomor 1, nomor 5, nomor 10, nomor 15, nomor 20, dan seterusnya. Misalnya kan. Kalau pakai julo-julo kan agak payah kita. Kalau populasinya banyak, tentu banyak pula gulungan kertasnya. Dan nanti repot narik-nariknya dari kotak kan, atau dari apa namanya, dari ya kita sediakan kotak akan ditarik kan satu-satu, karena tidak boleh dipilih menurut selera kita kan, asal diambil. Di cara itu macam-macam, tapi namanya itu simple random sampling dengan jumlah sekitar 20-30% sampelnya dari populasi. Misalnya Ibu mau meneliti kemampuan baca Al-Quran mahasiswa STEPIK misalnya. Mahasiswa STEPIK berapa? Ambil 30% saja gitu kan. Atau lebih diturunkan lagi. Tidak semua anak STEPIK misalnya semester 3 saja. Berapa anak semester 3? Nanti diambil 30%. Kalau dia homogen. Kalau dia homogen. Tapi mungkin kalau mahasiswa STEPIK itu bisa dipandang homogen karena dosennya sama, lokalnya sama, fasilitasnya dan lain-lainnya sama, bisa dipandang homogen. Tinggal kita menurunkan, jangan seluruhnya, mungkin anak semester 3 saja, mungkin anak semester 2 saja, atau mungkin anak baru saja misalnya kan. Nah, itu bisa Ibu lakukan. Kemudian ada tadi sebenarnya pada hakikatnya kalau penelitian kualitatif itu dia alergi dengan istilah sampel ini. Yeah. Alergi dia sebenarnya, dia tidak pakai sampel, tapi ada istilah yang disebutkan adalah purposive sampling atau snowball sampling. Nanti dalam pelaksanaannya juga ada sampel disebut. Biasanya disebut dengan subjek penelitian. Karena dalam penelitian kualitatif yang jadi objek, dia mesti dipandang subjek. Karena kalau objek dia bisa dipatahkan, bisa dibengkokkan, bisa ditendang dan segala macam kan. Kalau dalam kualitatif dia unik, dia hidup, dia berkembang, dan lain-lain. Nah, responden kita itu mesti dipandang seperti itu. Tidak boleh dimain-mainkan saja. Tidak boleh diperlakukan saja. Tidak boleh di treatment, dan tidak boleh disebagai-sebagaikan lah gitu kan pokoknya. Dia dipandang sebagai sesuatu yang unik. Cara yang disebut dengan purposive, mungkin misalnya ada peneliti tujuannya membahas ini. Nah, dia yang menetapkan, tidak orang lain menetapkan. Yang tahu tentang ini si Anu. Si Anu yang tinggi pengetahuannya tentang itu, ditunjuk dah. Si Anu yang tinggi pengalamannya tentang itu. Si Anu yang kompeten tentang itu, kita tetapkanlah dia. Itu yang namanya purposive. Kita tunjuk responden atau subjek penelitian atau sampelnya itu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Artinya menentukan sampel itu
sesuai dengan apa yang kita kehendaki dalam penelitian kita. Memang menurut selera kita, tapi tetap dalam koridor akademik. Artinya si A itu kenapa ditunjuk? Karena dia paham tentang itu. Misalnya kita mau meneliti manajemen, misalnya kan, manajemen konflik, misalnya dia paham sekali tentang manajemen konflik. Ibu Anu itu ahli dalam manajemen konflik. Si Anu itu berpengalaman menangani manajemen konflik. Kita tetapkanlah beberapa dari mereka sebagai subjek penelitian atau sebagai sampel. Nah, itu disebut dengan purposive, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian kita. Kalau yang snowball sampling, sampel seperti bola salju itu, tadi dalam kuliah pagi Bapak mencontohkan, kan mahasiswanya duduk melingkar. Dimulai dari pojok satu, kita ajukan pertanyaan. Kita kumpulkan data dari yang pertama itu, dari mahasiswa yang pertama. Bla 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 bla, jawabnya oke. Kita pindah ke mahasiswa yang di sebelahnya, dijawab bla 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 bla. Ada tambahan, ada kelebihannya dari yang pertama. Kemudian kita pindah ke mahasiswa yang ketiga, bla 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 bla. Ada juga tambahan 2, 3 lagi dari nomor 2, apalagi dari nomor 1. Terus nomor 4 kita tanya lagi, kita wawancarai lagi, dapat tambahan sekian sekian sekian. Sampai kepada mahasiswa yang kelima, kelihatan dan kedengaran oleh kita informasi yang diberikannya sama dengan salah satu dari 1, 2, 3, 4 tadi. Kemudian ke mahasiswa yang keenam, kita wawancarai, kita tanya, keterangan yang diberikan juga hampir sama dengan 1, 2, 3, 4 tadi. Kita pindah yang ke nomor 7, sama juga. Kita berkesimpulan ke atasnya nanti juga akan sama. Maka kita berhenti pada yang ketujuh, itu namanya snowball sampling. Sampai nomor 7 sudah dipandang jenuh. Jadi yang 7 itu sajalah yang kita tetapkan, atau sampai nomor 7 itu sajalah kita tetapkan sebagai sampel. Karena kita prediksi nomor 8, 9, 10 dan seterusnya akan sama dengan orang 1, 2, 3, 4. Kalau tidak dengan nomor 1 mungkin sama dengan nomor 3. Kalau tidak sama dengan nomor 3 mungkin sama dengan nomor 5 gitu kan. Jadi kita perkirakan ke atasnya akan sama. Mubazir kita lagi nanti mencari sampelnya. Cukup sampai nomor 7. Cara penentuan sampel seperti itu disebut dengan snowball sampling. Sampel bola salju. Itu untuk kualitatif. Oke. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Tentu ibu-ibu dan bapak-bapak sudah punya serap masing-masing. Saya mau ke kuanti nanti. Saya mau ke kuali nanti. Tapi kalau ke kuanti jangan 2 variabel. Mesti 2X, 1Y. Atau 1X, 2Y juga boleh gitu kan. Bisa juga penelitian pengembangan. Bisa juga kuantitatif. Jangan penelitiannya penelitian deskriptif biasa. Misalnya implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah itu pasti hasilnya nanti deskriptif saja. Tidak ada penemuan sesuatu yang baru. Dalam tesis kita ini mesti menemukan sesuatu yang baru. Karena kita ada di level 8 KKNI. Kalau S3 di level 9. Kalau S1 di level 6. Bapak dan Ibu nanti ada di level 8. Jadi dari melihat proposal Ibu saja sudah bisa ditebak. Wah ini nggak udah lewat ini. Ini X dengan Y saja. Ini untuk S1. Tapi kalau 2X-nya 1Y, kemudian X-nya itu dan Y-nya itu bukanlah variabel-variabel yang layuk minun. Tapi kalau variabel layuk minun juga bisa ditolak. Prestasi belajar, umpamanya kan, motivasi, itu kan sudah sering tuh. Kalau pandai dia ngomong tuh, jangan awak je lepak, jangan lain, lebih dia lain gitu. Kalau dia pandai ngomong, variabel itu. Nah, itu ya. Sementara itu dulu ulasan di Bapak. Kalau ada yang bertanya silakan. Kan? Itu berapa? 30.
Oke, silakan Pak Rocky atau Bu Fitri. Ya, ya. Oke, silakan Pak Rocky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. ini pertanyaan terkait dengan sekaligus skripsi. Jadi kalau sekiranya pengembangan, anak kan kemarin arahnya sepertinya ke pengembangan, Pak. Pengembangan model. Jadi kalau sekiranya pengembangan ini kita langsung cantumkan nama atau hasil karya kita di situ, itu kira-kira bagaimana gitu. Misalnya kalau kemarin kan tentang bukunya tentang metode Al-Huda gitu kan. Jadi kalau langsung aja ke metode kita sebutkan nama kita gimana itu? Mungkin itu saja tentang pengembangan. Kalau pengembangan hasilnya nanti Ananda harus sesuatu yang inovatif. Kalau istilah orang sekarang out of the box. Out of the box. Kalau tidak out of the box, tidak masuk dia kategori penelitian kualitatif. Harus menemukan sesuatu yang bersifat inovatif. Artinya lahir dari penelitian Bapak itu nanti gagasan, ide baru yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Itu kata kuncinya, Pak. Kalau Bapak ingin mengembangkan model pembelajaran tahfiz Al-Quran, misalnya talaki atau apa namanya, tapi kalau ada unsur barunya, banyak unsur barunya di punya Bapak itu bisa masuk dia ke kategori penelitian pengembangan. Tapi kalau sekadar hanya menerapkan metode yang sudah ada, jatuhlah dia kepada PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau sekiranya gabungan gimana Pak? Misalnya kayak metode Al-Huda itu terus kita gabungkan dengan Iqro. Jadi kan kalau secara Al-Huda itu sebenarnya basisnya udah 2 ke 6 gitu. Tapi untuk membaca alif batanya itu kan kayaknya diambil ke Iqro gitu, metode Iqro. Itu kalau digabung kayak gitu gimana? Ya, integrasi namanya. Integrasi dua metode gitu kan. Ya. Integrasi dua metode. Kalau menurut rasa Bapak, menurut rasa Bapak, kalau itu dibuat mulai baru pada lama itu bisa masuk. Tapi kalau akan sama juga, kalau akan sama hasilnya sama dengan yang sudah ada, berarti dia tidak bisa masuk ke disebut sebagai penelitian pengembangan. Dan satu lagi catatannya Pak, kalau masuk ke wilayah penelitian pengembangan itu mesti kita awali dengan sebuah keresahan, Pak. Penelitian pengembangan itu bedanya dengan action research. Kalau action research ada masalah kan, Bapak lihat ada suatu masalah. Kemudian Bapak carikan solusinya untuk memecahkan masalah. Selesai, Pak. Selesai dia itu. Ada masalah, Bapak tawarkan solusinya, selesai dia. Tapi kalau penelitian pengembangan ada masalah, kemudian Bapak carikan solusinya, solusi yang Bapak dapatkan itu bisa Bapak kembangkan, bisa Bapak sebarluaskan untuk yang lain. Karena dia sudah teruji gitu kan. Dia efektif. Jadi tahapnya ada masalah, carikan solusi, masalah terpecahkan, punya Bapak itu bisa disebarluaskan. Karena punya Bapak itu sudah melalui uji lapangan dan melalui uji teori. Jadi nanti dalam penelitian pengembangan itu ada uji lapangan, ada uji teori. Ada uji empirik dan ada uji teoritik. Di dua ujinya nanti. Jadi kalau Bapak masuk ke wilayah penelitian pengembangan, pastilah Bapak nanti ada eksperimen. Pastilah Bapak nanti ada uji coba di lapangan.
pastilah Bapak nanti ada seminar hasil atau FGD gitu. Jadi tidak seperti Bapak melakukan penelitian S1 kemarin. Sudah selesai bimbingan dengan 2 pembimbing, Bapak bisa langsung mendaftar ujian. Kalau penelitian pengembangan nanti sudah selesai, Bapak dibimbing oleh 2 orang pembimbing, paling tidak nanti pasca sarjana STIPIK akan mengundang Bapak atau akan menetapkan Bapak maju ke fase berikutnya adalah seminar hasil dengan mendatangkan beberapa penguji tertentu yang ahli di bidangnya. Selesai seminar hasil nanti baru bisa Bapak maju ke ujian tertutup dan terus baru bisa maju ke ujian terbuka. Mungkin tesis tidak pakai ujian tertutup, langsung sesudah seminar hasil Bapak bisa ujian tesis munakasah. Gitu Pak. Ya Pak. Kita bisa merasa-rasakan itu. Dan akan kita kembangkan kok lay baru. Lay out of the box. Baik Pak. Lay inovatif. Tapi kalau samojo talaki yang orang lado toh talaki aja, itu tidak bisa. Misalnya talaki Bapak itu pakai misalnya Bapak mengembangkan model atau metode pembelajaran tahfiz talaki menggunakan aplikasi bla 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 bla, itu mungkin baru juga Pak, karena sudah dibarengi dengan aplikasi gitu kan. Berarti ini arahnya ke kuanti juga nah Pak. Kalau pengembangan itu memang ada unsur kuantinya Pak. Ada unsur kuantinya di belakang, ada eksperimen gitu kan. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Oke, lanjut saja langsung Bu Fitri atau Pak Taufik. Saya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Prof, izin bertanya terkait jika dalam satu kelas kita itu jumlah muridnya 20 orang Pak. Lalu kita mau meneliti di kelas tersebut. Berarti populasinya bisa kita jadikan di kelas itu 20 orang Pak. Lalu untuk Bisa, sampel tapi penelitian Ibu itu tidak akan lewat itu. Karena skopnya kelas. Tidak akan lewat itu. Biar saya batalkan saja dari sekarang. Kalau penelitiannya kelas, itu dia PTK nanti jatuhnya. Kalau untuk pengetahuan atau pelajaran tadi boleh. Karena orangnya 20, bisa dia jadi populasi, Pak, bisa. Karena penelitian Ibu wilayahnya atau skopnya kelas, bisa. Iya, ya Pak. 20 Kalau itu untuk itulah ini Pak, populasinya. Jadi kalau penelitian Ibu 20 itu sampelnya total sampling itu. yang sampel jenuh itu ya Pak? Bukan, total sampling. Total Keseluruhannya menjadi sampel. Keseluruhan anggota populasi menjadi sampel. Nah, jumlahnya di bawah 100. Iya. Oh, berarti beda dengan sampel jenuh, Pak. Sampel jenuh bukan itu. Sampel jenuh dalam penelitian kualitatif. Oh, kualitatif. Oh, baik, Pak. Jadi Berarti kalau untuk dicontohkan, populasinya kecil dari 100, berarti semuanya dijadikan sampel, begitu ya, ya, Pak? total sampling namanya. Total sampling, baik, Pak. Yang pakai hitungan-hitungan Slovin tadi yang lebih besar itu. Yang sampai 1000, yang sampai 400, yang sampai 500. Tadi kata pemakalah kan begitu. Kita kita bicara soal sampel ini kan ada keterbatasan. Karena ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan biaya, ada keterbatasan kemampuan, dan lain. Maka jatuhlah dia ada sampel. Dan sampel itu bisa digeneralisasi. Seperti yang Bapak contohkan tadi, air dalam botol. Bapak hanya minum dengan tutupnya itu saja. Kemudian apa rasa yang dirasakan dengan air tutup itu Bapak simpulkan bahwa air yang dalam botol itu rasanya tawar. Karena dia homogen kan. Bisa kita generalisasi. Generalisasi itu artinya hasil penelitian dari populasi itu bisa berlaku untuk seluruh hasil penelitian dari sampel itu bisa berlaku untuk populasi. Kan itu yang artinya generalisasi kan. Iya, Pak. Yang kita teliti 256 hasilnya bisa berlaku terhadap 1000 kan gitu tuh yang Slovin tadi kan. Tidak perlu 1000 diambil kata Slovin. 256 dengan rumusnya itu kan. 256 saja yang kita teliti hasilnya nanti berlaku untuk 1000. Mobil tadi yang 2025 kita teliti saja sekitar 1/3 dari
produksi yang 1000 itu, kita tes dia naik di tanjakan Silayang. Nah, hasilnya bahwa dia memang bagus untuk mendaki. Kita simpulkan semua mobil Toyota Ribbon yang dikeluarkan 2025 memang bagus dalam mendaki. Berarti Pak, untuk idealnya penelitian ilmiah kita ini Pak, populasinya tuh berapa Pak? Populasi, bukan populasi yang jadi patokan, Bu. Sampel. Iya, Sampel. kalau Kata Ibu Suharsini Arikunto sekitar antara 20 dengan 30%. 30%, ya Pak. Ternyata tadi dicocokkan dengan punya Slovin hampir sama. Slovin itu kan hampir 30% tuh kan, antara 20 dengan 30 kan. 256 itu kan antara 20 dan 30 itu. Iya, Cocok Pak. dia kan. Jadi rumus Slovin itu cocok dengan pendapat Suharsini Arikun untuk penelitian kuantitatif ya antara 20 dengan 30%. Kalau antara kan berarti boleh Ibu ngambil 25% itu. Seperampek kan. Seperampek dari 1000 misalnya kan. Ibu teliti yang seperampek itu saja, hasilnya nanti berlaku untuk 1000. Tapi itu yang homogen, Bu. Nah, kalau yang heterogen seperti apa tuh, Pak? Kalau yang heterogen, tapi banyak tadi contohnya. Ada apa namanya? Kuota, ada stratified. Yang tidak homogen itu misalnya Ibu melakukan penelitian ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, Ibu ambil kelas 1, Ibu ambil kelas 2, Ibu ambil kelas 3. Tidak kelas 1 saja. Itu berstrata namanya itu. Tidak salah ke sana panjang-panjang pikiran kita. Nanti kalau Ibu ke kuantitatif ambil sampelnya sekitar 20-30% dengan teknik simple random sampling. Nggak usah yang lain itu untuk pengetahuan kita saja. Kita kan Karena penasaran aja, Pak. Kita kan tidak akan menjadi peneliti profesional kan. Kalau peneliti profesional dia banyak proyek, dia dapat dana dengan macam itu perlu dia tahu tuh dan yang akan ditelitinya macam-macam. Kalau Ibu kan untuk dapat ijazah S2 kan. Bisa meneliti tentang model pembelajaran, bisa meneliti tentang model pembelajaran tahfiz, bisa meneliti kalau yang kualitatifnya bisa juga. Tadi ada kelas yang pertama tadi dia mau meneliti internalisasi nilai-nilai Islam dan integrasinya dengan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari siswa SDIT. Dan ada pula tadi yang akan meneliti anak apa namanya tadi, Mat? Anak apa, Rahmat? Yang anak Maxim, Pak. Ya, anak supir Maxim, gitu kan? Iya. Pendidikan agama anak supir Maxim. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, kita ambil kualitatif yang naturalistik saja, Bu. Naturalistik. Kalau penelitian kualitatif naturalistik, boleh menggunakan data yang sudah ada. Tapi kalau penelitiannya fenomenologi, nah itu kita tidak boleh menggunakan data yang sudah ada. Mesti data baru yang dicari oleh peneliti sendiri. Dan penelitian naturalistik itu analisisnya nanti mesti menggunakan MDAP, manual data analisis prosedur, disingkat dengan MDAP, manual data analisis prosedur. Ada 14 langkah kalau nggak salah. Jadi ke-14 langkahnya itu harus Ibu lakukan kalau memang Ibu melakukan penelitian kualitatif. Di antara 14 langkah itu ada mungkin triangulasi, ada member check, ada lama-lama di lapangan, dan ada macam-macam gitu ya. Ada lagi yang sudah silakan Pak Taufik. Ada yang sudah ada persiapan, silakan. Nah, Pak Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Yang pertama ini Ana juga pengembangan nih Pak Prof. Judulnya gini, pengembangan
metode MARI, mudah dan ringkas dalam pembelajaran faraid bagi pemula. Ini kalau pemula ini kan populasinya kan belum jelas nih atau gitu kan. Ini bagusnya yang dimaksud dengan pemula itu mungkin bisa kita beri definisi operasional anak baru misalnya kan. Anak baru misalnya kan, anak baru kan bisa itu. Anak baru yang masuk ke STEPIK itu kan bisa kita katakan pemula. Dicari definisi operasionalnya Pak Taufik. Kalau enggak, jadi kalau bagi pemula tuh boleh Pak Prof. Gitu. Ya, definisi pemula itu kan kita harus tahu definisi operasionalnya. Kalau orang bertanya nanti siapa yang disebut pemula Pak Taufik? Misalnya contoh Bapak tadi, pemula itu adalah anak-anak atau mahasiswa baru yang masuk STEPIK umpamanya. Mesti ada definisi operasionalnya nanti Pak Taufik. Atau definisi pemula itu anak-anak yang baru ikut ke dalam tahfiz gitu kan, yang belajar tahfiz yang baru, betul? Dia faraid apa Pak Prof? Oh, faraid. Apa judulnya tadi? Pengembangan metode MARI, mudah dan ringkas dalam pembelajaran faraid bagi pemula gitu. Itu pakai hitungan angka-angka nanti itu kan? Iya Pak Prof. Iya Pak Prof. Ya, sebab sekarang ada yang Bapak bimbing itu, mau ujian besok. Dia dalam mata pelajaran fikih membahas soal faraid juga, tapi menggunakan aplikasi. Ada dokter yang mau ujian besok namanya Nur Hasnah. Mau ujian tertutup, kajiannya mengenai mata pelajaran fikih kalau tidak salah Bapak di madrasah, tapi fokusnya ke faraid. Di faraid itu kan ada hitungan-hitungan kan? Bukan? Iya Pak Prof. Hah? Ada Pak Prof. Nah, ada. Ya, jadi untuk memudahkan anak dalam belajar hitung-hitung itu dia menggunakan aplikasi. Nah, di situ barunya dia. Di situ dia barunya. Di situ barunya model yang ditawarkan karena dia menggunakan aplikasi. Nah, kalau Pak Taufik di mana barunya? Pertama di penguasaan apa Pak Prof? Kita pakai apa? Karakter. Jadi misal kita pakai karakter di awal gitu. Setelah itu misalnya karakter ini gitu. Jadi di tabel itu kita pakai karakter. Setelah itu warna. Nah, setelah itu kita warna itu apa maksudnya? Maksudnya karakter kan akhlak, karakter akhlak ya. Enggak, maksudnya gambar berkarakter Pak Prof, misalnya gambar apel gitu. Jadi ada nanti tabel-tabelnya tuh kita buat dengan karakter seperti untuk anak-anak lah gitu, seperti itu. Ini tingkatannya tingkatan mana Pak? Kalau anak selama anak jadi konsultan Pak Prof, ini ada ibu-ibu, ada anak SMP, anak SD, anak SMP, anak SMA gitu. Itu. Kalau di pengajian biasanya itu rata-rata ibu-ibu masjid gitu. Nah, besok di mana penelitiannya sana? Itu anak ragu di Pekanbaru Pak Prof. Ya, ke siapa? Ke siapa sasaran atau objeknya, subjeknya? Kalau pemula ini yang lebih ringan Pak Prof. Anak ini agak masih ragu kan. Itu lebih ke ibu-ibunya pengajiannya atau ke anak-anak yang di sekolah Pak Prof. Kalau mudahnya mengkoordinir tuh ya di sekolah. Di SMA. Dia pokoknya di sekolah lah. Kalau ibu-ibu itu kan orang lapeh tuh kan. Payah nanti ngumpulkan data. Kalau anak sekolah orang TKB. Iya. Kalau ke ibu-ibu tuh orang lepas. Kalau ke majelis taklim misalnya kan agak repot kita nanti itu. Bagus ke anak sekolah. Karena anak sekolah tuh ada aturan, dia ada apa kan. Udah itu. Iya Pak. Nah, cobalah nanti didiskusikan dengan Pak Rahmat. Intinya itu saja Pak. Kalau penelitian model ini
harus menghasilkan sesuatu yang out of the box. Out of the box itu ide gagasan baru yang berbeda dari ide gagasan yang sudah ada. Ide gagasan atau alat atau model yang baru, yang beda dari yang sudah ada. Nah, itu kan yang dapat merasakan Pak Taufik. Kalau itu yang dikembangkan nanti, iyo berbeda dari Nalahado dan mendatangkan manfaat yang besar, gitu kan, untuk peningkatan hasil belajar. Ah, itulah baru namanya itu, Pak. Tapi kalau sama aja hasilnya jangan lama, itu tidak model dia. Hanya namanya Insya saja Allah. beda misalnya kan. Insya Allah bisa Pak Prof. Dia dari teknik pengajaran juga kita inovasi gitu. Oke ya. Oke Pak Lagi Prof, ulang-ulang makasih. dikaji-kaji. Kalau lay basobok jo kecil apa tuh, lay out of the box-nya, mantap, maju. Oke. Kasih Pak Prof. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lazan di situ Pak Prof. Nah ya. Oke Bapak Ibu, Ya, kuliah awakku sampai jam berapa? kalau di jadwal sampai jam 12.30 Pak Prof. Awak masuk setengah sebalik ya. Iya. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Oke Bapak Ibu silakan. Ana. Oke silakan Pak Aulia. Afdal. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof, ini Ana judulnya udah Ana itu Pak Prof di pengembangan juga Pak Prof. Judulnya pengembangan metode tahfiz al-afdali untuk tahfiz tingkat lanjut. Jadi Ana bukan kebetulan sih, emang bergelut di pendidikan tahfiz di rumah tahfiz maupun di sekolah. Dan dari perjalanan itu ya diilhamkan Allah lah untuk dibukaan pengana dari Allah untuk dapat sebuah metode baru gitu. Dan metode kok bisa diterapkan untuk anak yang Allah terbiasa menghafal. Jadi minimal hafalannya 3 sampai 5 juz gitu, bukan metode pemula. Metodenya tingkat lanjut. Dan saya kasih nama metode metode Al-Afdali dengan nama sendiri, Afdal. Nah, jadi itu rencana mau dimasukkan ke tesis bagaimana tuh Pak Prof? Yang mendorong Pak Aulia mengembangkan modelnya apa? Apa keresahan yang harus dipecahkan, diselesaikan? Ya. Jadi yang mendorong untuk membuat metode ini berawal dari itu Pak Prof. Hafalan, kita menghafal tahfiz itu ini dari acara daurah gitu. Nah, jadi di acara daurah anak-anak tuh cenderung kalau udah menghafal 3 jam gitu kan, mereka udah cenderung bosan untuk melanjutkan hafalan mereka itu. Akhirnya targetnya tidak tercapai. Nah, jadi Ana memikir, termasuk Ana sendiri udah mempraktikkan metode ini sama anak-anak peserta daurah itu. Dan untuk penerapan metode ini Pak Prof, seperti ini Ana kasih gambarannya. Anak ini menghafal, ditargetkan misalnya dalam 1 bulan itu dapat 1 juz Al-Quran contoh. Tapi dengan menggunakan metode ini, dia bisa dapat 2 sampai 3 juz gitu. Dan metodenya untuk anak-anak yang telah terbiasa menghafal. Jadi Anda lihat dengan penerapan metode metode yang Anda apakan ini, yang Anda cetus ini, belum ada orang lain yang menggunakan metode seperti itu gitu Pak Prof. Nah, di keresahan apa? Anak-anak lambat menambah Yang pertama anak-anak lambat, yang kedua mudah bosan. Nah, kalau udah dapat 1 halaman, mereka udah aja gitu. Nah, gitu. Yang mengganti mudah bosan itu apa di metode Bapak? Nah, ya gini Pak Prof.
Ana terangkan jadinya Pak Prof. Nah, misal kita menghafal juz 4 Pak Prof. Setoran sekarang ini yang siang ini juz 4, halaman pertama juz 4 contoh. Nah, jadi di antara metodenya anak ini, ketika anak telah setor juz 4, nah dia tidak melanjutkan halaman kedua juz 4-nya. Nah, dia lanjut, dia menghafal baru lagi, tapi yang dia hafal itu halaman pertama pada juz 5. Nah, tapi yang di tasmi itu dia berbeda waktu. Nah, dalam satu hari targetnya cuma satu halaman. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, dia tetap satu halaman menghafal, tapi satu halamannya di juz yang berbeda. Nah, ketika dalam kurun waktu 20 hari, yang juz 4 dapat satu juz, yang juz 5 pun dapat satu juz. Artinya memaksimalkan waktu, anak itu bosan karena Iko aja melanjutkan juz yang sama gitu Pak Prof. Nah, ketika kita pindahkan jusnya, nah artinya 2 juz dia sekali jalan gitu. Nah, dan itu salah satu cara prakteknya. Dia ada 3 cara praktek dalam metode ini. Di antara praktek yang satunya lagi, satu orang guru bisa mentasmi sekian banyak anak, dan ada satu anak bisa memiliki 4 guru dengan metode ini. Nah, untuk praktek lebih lanjut, Sebelumnya yang model seperti ini sudah ada dilakukan. belum ada. Nah, sudah Ana cari-cari, belum ada Pak Prof. Yang ada yang hanya berkelanjutan terus gitu. Tapi pijakan Bapak nanti kalau misalnya judulnya pengembangan, mesti pijakan Bapak harus ada dari yang sudah ada. Ini Ana terinspirasi awalnya dari IDM Pak Prof. Internet Download Manager itu, cara downloadnya itu kan dipisah-pisah itu. Sehingga pendownloadan datanya cepat gitu kan. Bagaimana kalau diterapkan juga kepada Al-Quran. Nah gitu. Ya kalau begitu enggak usah pakai pengembangan Pak. Bapak buat aja model Bapak ini model baru gitu kan. Model pembelajaran apa namanya tadi? Model pembelajaran tahfiz al-afdali untuk tahfiz tingkat lanjut. Model pembelajaran al-afdali tingkat lanjut. Itu aja buatnya nanti. Oh, berarti tidak perlu pakai pengembangan Pak Prof? Kalau pengembangan ada model yang Bapak tindih. Oh gitu. Ada model yang berdekatan dengan model Bapak ini, tapi dia tidak menggunakan sistem download, sistem apa tadi, terinspirasi dari apa tadi? Dari IDM, Internet Download Manager. Iya, dia sudah ada, tapi dia belum menggunakan IDN, belum menggunakan metode IDN. Sudah ada juga sistem menghafal ini, tapi belum menggunakan IDN. Boleh Bapak menggunakan pengembangan model pembelajaran tahfiz, bla 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 bla. Tapi kalau mengatakan belum ada sebelumnya itu susah juga itu Pak. Nanti orang akan kejar. Mungkin di sini belum ada, di tempat lain sudah ada. Kalau menurut Bapak bagus pengembangan, berangkat dari yang sudah ada, tapi Bapak masukkan yang terinspirasi tadi. Orang gitu. dulu hanya per juz naiknya, sekarang Bapak ngambil juz yang timpang gitu kan, supaya dia jangan bosan gitu ya. Iya. Jadi pernah Anda terapkan ke anak-anak peserta daurah Pak Prof, yang seharusnya targetnya dalam 10 hari itu cuma dapat 2 juz, ini dapat oleh anak itu 6 juz gitu. Nanti Bapak akan membuktikan itu Pak. Iya. Nanti kan Bapak kan kalau penelitiannya seperti ini, nanti Bapak punya 2 kelas Pak. Kelas yang belajar seperti biasa dan kelas yang menggunakan metode Bapak ini. Iya. Nah, nanti dilihat hasilnya. Dilihat hasil belajarnya. Yang kalau hipotesisnya nanti kan anak yang belajar dengan model Bapak itu lebih cepat hafalannya dibanding dari anak yang belajar konvensional yang biasa. Ya, kalau dipandang ini out of the box, oke Pak. Beda dari punya orang lain, ya oke, penelitian pengembangan. Berarti judulnya bagaimana jadinya tuh Pak Prof? Masuk pengembangan jadinya. Enggak judul dulu, yang perlu judul itu bisa belakang nanti datang. Yang penting punya Bapak ini garap dulu buat proposalnya, nanti judul bisa datang kemudian.
penelitiannya tetap pengembangan Pak Prof. Iya, penelitiannya penelitian pengembangan itu kalau itu. Kalau hanya menerapkan saja, Bapak nanti jatuhnya ke penelitian tindakan kelas. Bapak mencobakan satu metode baru. Ini metodenya emang dari kita apa? Ya itulah. Ya kalau penelitian pengembangan nanti pasif-pasif pengembangan itu kan apa akan mengikuti. Yang Iya. pertama, Bapak grand tour dulu, ke lapangan dulu. Ini data yang ditemukan di lapangan. Data yang ditemukan di lapangan itu nanti mengatakan bahwa kalau ini saja diteruskan mungkin agak lambat cara penghafalan anak-anak. Bapak ingin menawarkan satu metode yang baru. Kemudian Bapak rancang model itu. Bapak buat blueprint rancang model itu. Bapak diskusikan dengan dua pembimbing. Setelah dia agak mantap, agak jadi gitu kan. Kemudian nanti Bapak mendaftar ke STIP untuk seminar hasil. Ini sesudah seminar proposal cerita Bapak ini. Kan artinya judul Bapak udah lewat nih kan. Setelah lewat judul Bapak itu langkah-langkahnya. Kemudian setelah Bapak selesai menyusunnya dengan pembimbing yang 2 orang, kemudian Bapak mengajukan ke STIP untuk ikut seminar hasil. Nah, dijadwalkan seminar hasil. Bapak didampingi oleh 2 pembimbing, mungkin nanti didatangkan oleh STIP 5 narasumber untuk membahas model yang Bapak susun. Model yang Bapak susun mungkin masih ada lubang-lubangnya, masih ada yang pendek yang harus dipanjangkan, masih ada yang terlalu panjang untuk dipotong. Yang kelas apa namanya ini, kelas PAIB, kelas yang kuliah daring ya. Iya. Dari Silakan Mak, ditutup Mak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Prof. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar Mak. Yap, jadi Pak Prof. Salat di masjid. Ya Pak Prof. Pak. Halo. Pada Tor. Yup. Lah siap tugas Ustaz Afdal kah? Tugasnya mah Ustaz. Hah? Tugasnya mana Ustaz? Tugas sebanyak itu tugas masa apa yang manulai Pak Limun saja lah ngirimkan tugas pribadi lah dikirim sama Pak Limun. Tugas kelompok buku Pak Prof lah dikirim pula sama Pak Limun. Deh, bahaya Ustaz Limun nih. Iya. Iya Pak Ustadz Alimun, kami nggak tahu. Proposal saja Ustaz Afdal cie ngirimkan. Pak Limun sampai Tapi dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah, tuh